Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Cynthia Agustina, pada sesi Mentari. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dari buku Warren, edisi ke-27 di bab investment. Soal yang akan dibahas yaitu pada bagian praktik exercise 15.2a. Kita mulai masuk ke soal yang pertama, di mana topiknya itu mengenai transaksi investasi saham. Kita mulai bacakan soalnya. Pada tanggal 23 Januari, 10.000 lembar saham dari Toll Company diperoleh dengan harga $30 per lembar saham ditambah dengan $100 untuk komisi broker. Pada tanggal 12 April, dividen atas $0,5 per saham telah diterima pada saham Toll Company. Lalu pada tanggal 10 Juni, 4.000 lembar saham dari Toll Company dijual seharga $34 per lembar saham dikurangi dengan komisi broker sebesar $100. Untuk instruksi soalnya yaitu, buatlah ayat jurnal untuk pembelian awal, dividen, dan juga penjualan dengan metode biaya. Diketahui dari sini kita mencatat menggunakan metode biaya, berarti investasi yang dilakukan itu kurang dari 20% dari saham perusahaan yang beredar. Kita mulai untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang pertama itu terjadi transaksi pada tanggal 23 Januari, kita tambahkan di debit investment Toll Company dan juga di kredit berkurang di cash. Investment Toll Company itu berada di bagian debit karena untuk akun investment itu merupakan bagian dari akun aset suatu perusahaan. Untuk cash karena kita perlu mengeluarkan biaya untuk membeli 10.000 lembar saham. Untuk besaran investment Toll Company ini adalah sebesar seluruh biaya perolehan untuk mendapatkan 10.000 lembar saham, di mana broker komisi ini juga masuk ke dalam biaya perolehan untuk memperoleh 10.000 lembar saham. Berarti cara mencari besaran investmentnya adalah $30 dikali 10.000 lembar saham untuk mencari berapa biaya dari 10.000 lembar saham ditambah dengan $100 yang merupakan komisi untuk broker. Itu merupakan total dari investmentnya. Kita tuliskan di sini berarti sama dengan $300.100. Untuk cash juga keluar $300.100. Nah, ini merupakan jurnal untuk membeli 10.000 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar $30 per lembar dan biaya untuk komisi broker sebesar $100. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu terjadi pada tanggal 12 April, di mana diterima dividen sebesar $0,5 per lembar saham. Untuk kata kuncinya yaitu diterima dividen. Maka akan terjadi penambahan di bagian cash dan di bagian dividen revenue. Transaksi terjadi pada tanggal 12 April. Bertambah di cash di debit dan juga dividen revenue-nya bertambah di kredit. Oke, untuk mencari besaran dividen yang diterima itu dengan cara mengalihkan $0,5 dikali dengan jumlah saham yang kita miliki, yaitu ada 10.000 lembar. Maka $0,5 dikali dengan 10.000 lembar sama dengan $5.000. Untuk dividen yang diterima pada tanggal 12 April sama dengan $5.000. Bertambah di cash di debit sebesar $5.000 dan di kredit bertambah pendapatan dari dividen sebesar $5.000. Ini merupakan jurnal untuk penerimaan dividen.
Kita lanjut untuk transaksi berikutnya, yaitu terjadi pada tanggal 10 Juni, di mana ada 4.000 lembar saham dari Toll Company yang dijual seharga $34 per lembar saham dan dikurangi dengan $100 untuk komisi broker. Untuk mencatat penjualan dari 4.000 lembar saham, itu biasanya akan menimbulkan laba atau rugi, di mana laba dicatat jika hasil penjualan itu melebihi dari nilai buku atau biaya dari saham. Dan kerugian dicatat jika hasil penjualan kurang dari nilai buku atau biaya dari saham. Kita masuk ke perhitungannya. Untuk hasil penjualannya itu berarti kita kalikan $34 dikali dengan 4.000. Lalu kita kurangi dengan biaya komisi sebesar 100. Itu merupakan hasil dari penjualan 4.000 lembar saham. Berarti $34 kita kalikan dengan 4.000. Lalu kita kurangkan dengan $100. Biaya perolehannya, hasil penjualan dari 4.000 lembar saham, hasil bersihnya adalah sebesar $135.900. Untuk langkah awal mencari nilai buku atau biaya dari 4.000 lembar saham, itu adalah dengan mencari nilai buku atau biaya saham per lembarnya. Caranya yaitu dengan membagi biaya perolehan sebesar $300.100, $300.100 dengan 10.000 lembar saham untuk mencari nilai buku per lembarnya. Lalu nanti ketika kita sudah mendapatkan biaya buku per lembar, kita kalikan dengan 4.000 lembar saham. Untuk biaya saham per lembarnya itu adalah sebesar 30,01, kita kali dengan 4.000, 120.040. Karena hasil penjualan itu berada di atas nilai buku atau biaya saham, maka akan terjadi laba atas penjualan sebesar $15.860. Kita catatkan untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 10 Juni, kata kuncinya adalah penjualan, maka kita akan menerima cash bertambah di debit, lalu berkurang di bagian investment, karena kita telah menjual sebanyak 4.000 lembar saham. Lalu di kredit ada tambahan dari pendapatan lain-lain, yaitu atas laba penjualan 4.000 lembar saham sebesar $15.860. Kita catatkan di sini nama akunnya adalah gain on sale of investment. Untuk akun gain on sale of investment ini nanti di laporan laba rugi akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain, yaitu bertambah sebesar $15.860. Untuk investment dari Toll Company-nya itu akan berkurang sebesar $120.040. Dan untuk cash bertambah sebesar $135.900. Untuk bagian berikutnya adalah pembahasan soal bagian exercise 15-16 dengan topiknya mengenai ayat jurnal nilai wajar dan investasi trading. Soalnya adalah Graden Bancroft Inc. itu membeli portofolio sekuritas trading selama tahun 1.
biaya dan nilai wajar portofolio ini pada tanggal 31 Desember tahun 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada saham atau portofolio dari Griffin Inc. ada sebesar 1.600 lembar dengan total biaya $40.000 dan total nilai wajarnya adalah 48.800. Selanjutnya ada sekuritas dari La Company. Untuk jumlah lembarnya ada 1.250 lembar dengan biaya 37.500 dan nilai wajarnya 33.750. Selanjutnya ada sekuritas dari Wilson Company, itu ada 1.000 lembar dengan total biaya 40.000 dan total nilai wajarnya 37.000. Maka total biaya yang dimiliki adalah sebesar 117.500 dan total nilai wajarnya adalah $115.550. Pada tanggal 10 Mei tahun kedua, Graden Bancap Inc. ini membeli 1.200 lembar saham dari Carroll Inc. dengan biaya $29 per lembar saham ditambah dengan $100 untuk komisi broker. Instruksinya adalah buatlah ayat jurnal untuk mencatat hal-hal berikut. Yang pertama, penyesuaian portofolio sekuritas trading berdasarkan nilai wajar pada tanggal 31 Desember tahun 1. Yang kedua, pembelian saham Carroll Inc. pada 10 Mei tahun kedua. Kita dapat melihat adanya perbedaan total cost dan juga total fair value untuk sekuritas-sekuritas ini. Nah, perbedaan atau perubahan ini akan memunculkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau disebut juga unrealized gain or loss. Kita langsung masuk saja ke jurnalnya, yaitu pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian, kita lihat adanya perubahan dari nilai wajar dari portofolio, yaitu dengan kita kurangkan total fair value di tahun kedua dikurangi dengan total cost di tahun pertama, yaitu itu sebesar 115.550 dengan 117.500. Maka terjadi penurunan nilai wajar dari trading investment sebesar $1.950. Karena total fair value-nya itu di bawah dari biaya, maka akan mendebit unrealized loss on trading investment. Dan akan mengkredit valuation allowance for trading investment. Unrealized loss on trading investment itu nanti dicatat di laporan laba rugi sebagai beban lain-lain. Sedangkan untuk valuation allowance for trading itu dikredit karena untuk mempertahankan catatan dari biaya awal sekuritas dan nanti dia di bagian laporan posisi keuangan sifatnya sebagai pengurang bagian akun investasi trading. Maka untuk besarannya itu sama dengan $1.950 dan dikredit valuation allowance for trading $1.950 juga. Kita akan masuk ke penjurnalan yang kedua, yaitu menjurnal pembelian saham dari Carroll Inc. Kata kuncinya adalah pembelian, maka cash kita akan berkurang di kredit dan juga di debit akan bertambah investment dari sekuritas Carroll Inc. Untuk besarannya yaitu sejumlah biaya perolehan dari 1.200 lembar saham, di mana $100 dari komisi broker itu juga masuk ke dalam biaya perolehannya. Jadi, kita dapat menghitungnya, membeli 1.200 lembar saham itu sama dengan
$29. $29 ini merupakan harga per lembar saham, dikali dengan lembar saham yang kita beli sebanyak 1.200, dan ditambah dengan komisi untuk broker senilai $100. Kita lihat ini terjadi pada tanggal 10 Mei. Kita debit investment dari sekuritas Carol Inc. dan di kredit cash. Senilai di debit investment Carol Inc. bertambah sebesar 34.900 dan cash kita akan berkurang sebesar 34.900. Baik, telah selesailah pembahasan soal bagian exercise 15-16 ini. Soal ini merupakan sesi penutup mentari kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.